Halo, assalamualaikum. This is your host Ferry Sibuan. Kembali lagi di kontennya Aku Jawab bersama Marfa. Aduh, Kenapa harus aku? ya harus kamu, sudah segmennya kamu ya kan gitu. Nah, Marfa apa kabar? Alhamdulillah baik. Sangat selise ya. Apa kabar? Iya. Gimana keadaan hati? Senang? Keadaan hati gembira setiap hari. Waduh, walaupun apa nih? Walaupun apa? Walaupun apa tuh? Yang penting jadi kalau keadaan crazy. hati itu gembira setiap hari. Nah, berarti Marfa sekarang lagi bahagia gitu lah. Bahagia. Bahagia pasti. Bahagia di mana ini? Bahagia yang di situ dong. Anda memantah-mantahkan saya ya. Senang sekali ya Anda ya. Nah, kita dengan kondisi yang luar biasa ini, ada Indo Vaping yang mensponsori kita ya kan. Kebul tipis-tipis ya kan. Anda Indo Vapers? Iya dong. Iya dong. Nah, kita sebelum masuk ke sana kita bahas dulu ngobrol-ngobrol keseharian. Keseharian kok sekarang apa? Selain vape. Kalau keseharian lagi nyusun. Pendidikan lagi. Iya, lagi kuliah. nyusun skripsi. Oke. Dah, keseharian itu sih. Cuman itu aja. Selain paper, cuman selesaikan Skripsi. pendidikan aja, skripsi. Di Enggak juga sih, gimana ya? Selain aku lagi selesai skripsi, coba selesai skripsi, aku juga aktif di OHA Film. OHA Film. Itu OHA Film. Mungkin kalau misalnya di sini udah dijelasin lah kemarin. Iya, di segmennya ada teman-teman juga yang dari OHA Film. Nah, berarti posisinya kok di OP juga, videographer juga, editor juga. Iya. Gitu ya. Nah, aku dengar-dengar kok lagi sibuk juga di media ya. Sibuk di media ya. Iya, alhamdulillah. Itu side job ya. Itu cuma gimana ya? Sekalian skripsi sih. Sekalian skripsi. Iya, sekalian skripsi. Oh, berarti sama dosen ya, Pak ya? Enggak sih, maksudnya sama orang yang akademik juga gitu. Orang akademik. Jadi kalau misalnya kita kan lagi nyusun skripsi itu kan akademik. Oh iya, Ya akademik. Jadi ketika kita ngumpul sama kawan-kawan mungkin senang-senang aja dapatnya gitu. Iya. Ketika kita ngumpul dengan orang akademik itu pemikiran kita bukan cuma senang-senang. Gitu. Jadi terbagi. Gitu. Terbagi jadwalnya. Iya. Jadi kok nanti setelah lulus dapat gelar apa? ESOS. Itu jurusan apa sih? Komunikasi. Komunikasi. Berarti Marfa kuliah di komunikasi. Iya betul. Berarti ya sering lah bersinggungan, maksudnya bertemu dengan alat-alat seperti ini ya. Sering lah di Sering event. lah, di event ya. Di event sering. Di ya. event sering. Nah, kita bahas lebih menjurus lagi ke rapping, rap. Dunia rap. Tahun berapa? Dunia rap 2012. 2012. Ya. Saat itu lagu apa yang gue buat? Yang pertama kali. Iya. Goyang lagi. Hah? Goyang lagi. Oh, goyang daki. Ya. Itu kosol sini. Enggak. Itu ada satra. 1, 2, 3. Sekitar 6 atau 7 orang. 6 atau 7 orang. Iya. Saat itu. Oke, itu di Banda Aceh atau di daerah tuh? Di Subul Salam. Subul Salam. Oh, berarti kok dari Subul Salam. Iya, dari Subul Salam. Nah, teman dekat kok waktu di masa itu siapa aja? Boleh disebutin nggak? Teman dekat pada masa aku buat lagu. Oh, buat itu. Siapa aja yang ada di samping kau ketika kau memulai karir? Pada saat itu ya, Iya. lagu yang goyang lagi ya. Goyang daki. Ada Taufik, Taufik. ada Medi, ada OGSKP, ada Maman, Maman. ada Maman, ada banyak sih.
cuman nggak bisa gimana ya? Sebutin satu-satu. Iya. Karena kan pada saat itu aku juga di Medan. Oh. Jadi pas aku buat lagu Goyang Lagi itu aku pas di kampung. Di Medan juga aku ada punya kawan. Oh, oke. Namanya Kocu. Itu Kocu. Oh, teman lama ya. Itu lama. Kalau ada teman-teman dari Marfa nih, salam dari Marfa nih, ya kan. Nah, kita bahas kok kemarin tuh yang di Kedonya pakai bahasa apa tuh? Bahasa suku Singkil. Suku Singkil. Iya, suku Singkil. Mengerti tidak? Kalau suku Singkil bahasanya gimana ya? Kalau mengerti ketika kamu ngomong nih, ngomong sama aku ngerti, cuman aku nggak bisa bilang kayak kau bahasa Aceh sama aku. Oh misalnya, iya. aku nggak bisa jawab. Oh nggak bisa jawab, tapi ngerti. Tapi ngerti apa yang kau bilang. Oke, suku Salam berarti bahasanya di sana apa aja? Bahasa di sana tuh ada, setahu aku ya, ini setahu aku. Ya. Ini Setahu aku karena sana banyak orang pendatang juga kan. Oke. Jadi di sana tuh ada pakai bahasa suku Boang, suku Boa, sama suku Singkil kalau nggak salah. suku Singkil. Dan itu masih diperdebatkan sekarang. Aku kalau itu aku sebetulnya kurang tahu. Iya kurang tahu. Yang penting aku angkat suku Singkil itu menurut sejarah. Oh, oke. Karena aku baca gitu. Berarti kok waktu pembuatan lirik itu memang kok harus pelajari dulu ya? Iya pelajari. Nggak salah gitu ya? Selain aku pelajari, aku juga datangi kawan-kawan. Aku tanya-tanya dengan ya kawan-kawan di sana, bukan sekedar kawan, tapi menurut aku orang yang berpengaruh. Orang yang berpengaruh. Jadi ya dikasih tahu kan nggak mungkin asal-asal, gitu, nggak asal-asal. Terus kemarin pas pembuatan lirik itu aku juga melihat ada kamusnya. Kamus Bahasa suku Singkil ya. Bahasa suku Singkil. Berarti kok tanpa sadar kan kok juga membangun atau memperkenalkan kembali bahasa-bahasa yang ada di sana. Iya betul sih. Nah, kalau dari pembuatan kemarin yang bahasa suku Singkil itu, sebelumnya kok memang pernah dengar kalimat-kalimat yang ada di lirik itu? Pernah. Memang sangat umum di sana ya. Sangat umum dan banyak juga musisi-musisi di sana yang memakai bahasa itu, musisi daerah. Iya, musisi daerah. Berarti kau juga membangun bahasa sana dan kayak aku kan telinga aku nih kan nggak pernah dengar bahasa suku Singkil dan sangat terbantu ketika Kedonya itu muncul gitu. Karena aku nggak pernah dengar Pejuma Pejuma udah kecil. Nah itu kan aku nggak pernah dengar itu. Iya. Jadi kan sebagai anak muda aku kayak merasa rupanya banyak bahasa di Aceh ini. Gitu. Iya banyak. Luar biasa itu karyanya yang kemarin. Aku juga lihat kemarin kok kayak gangster itu di video Dimensi ini. Aduh, konsepnya apa sih yang mau kau bawa di sana? Dimensi itu gimana ya? Sebetulnya itu gini ya, dimensi itu kan banyak arti, panjang, pendek, lebar gitu kan. Itu dimensi. Dimensi gitu. Itu di KBBI. Oke. Di KBBI. Terus kan kalau misalnya kita masukin di rap itu kan bisa ada namanya metafora. Bisa jadi kita buat dalam bentuk apapun yang masih bersangkut paut dengan panjang itu tadi. Gitu. Jadi yang menurut aku di dimensi lagu yang kemarin baru keluar, itu aku dengan kawan-kawan itu ke jalan yang panjang menuju tujuan yang sama. Oh itu berarti maknanya seperti itu? Iya maknanya seperti itu. Sip. Itu dari awal kan ada kata di verse kedua semua berawal dari competition. Ya aku dulu sebelum ke Banda Aceh ikut kompetisi. Sampai kesini. Gitu. Berarti perjalanan kau juga kau bahas di lagu Dimensi itu? Iya perjalanan. Nah banyak juga yang reaksi kemarin aku lihat. Lumayan sih. Dan teman-teman mendukung lah pasti ya. Iya. Kok punya masa yang kelam kan? Masa yang belum. Pernah di bawah banget? Pernah sakit nggak? Maksudnya di dunia rap ini? Kalau dibilang masa yang kelam, masa kelam kan? Masa yang kelam sekarang juga masih kelam. Waduh, kok masih kelam? Ada apa itu? Masih kelam juga sekarang. Karena aku masih terpecah fokus. Bukan berarti aku harus berhenti rap, bukan. Bukan, maksudnya masih terpecah fokus. Misalnya tadi skripsi aku harus selesaiin. Terus aku juga
ada kegiatan-kegiatan di luar setiap harinya. Terus kadang studio, aku tetap setiap hari ke studio. Iya benar. Makanya aku bisa berkarya itu karena setiap hari juga ke studio gitu. Iya. Dan teman-teman juga, ya aku selama konten Ko Jawab ini masih banyak karya-karya yang belum terpublish ya. Iya banyak kali. Jadi memang harus ditunggu sebenarnya karya-karya dari kita semua ya kan. Iya. Nah sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, ini kita ada dari 330. Waduh ini sangat segar nih. Kalau nge-vape, kalau nggak ada air kayak seret gitu ya kan. Ini apa? Kawan aku nih. Teman kamu ya. Dan pertanyaan selanjutnya nih, untuk Marfa soal editing. Kendala editing, kok punya spek komputer? Kira-kira karya spek komputer itu ngaruh kali. Cuman aku coba untuk sekarang aku coba gimana ya sabar aja lah dulu. Oke. Ya sabar. Tapi tetap karyanya kan tetap bagus gitu menurutku. Ya itu sih yang dijaga itu. Standar yang editing yang kau jaga itu. Ya misal contoh nih kayak misalnya video Faris kemarin tuh. Iya. Itu filenya kan dari Jakarta dan itu file dari format video yang mereka rekam. Iya. Itu besar, XAVCS. Oh, XAVCS formatnya. Ketika masuk laptop aku itu memang lengket. Jadi nge-stuck gitu? Nggak nge-stuck, aku paksa. Untuk diedit? Iya. Luar biasa gua. Sanggup kali itu kalau laptopnya bisa menjerit ya men? Udah menjerit, suara kipas itu bunyi. Waduh. Pokoknya aku kalau misalnya udah bunyi, aku ngilu. Banyak. Tunggu mati. Banyak drama waktu kau buat satu karya aja. Jadi ke depan harapan kau apa yang pengen kau upgrade gitu dari skill kau yang editing? Aku kalau misalnya untuk upgrade laptop sih, kalau nggak laptop komputer. Kalau nggak PC kau pakai laptop? Iya. Cuman itu saja yang penting. Itu yang paling penting bagi aku karena kan kalau misalnya aku bilang video gimana ya, video aku kalau bisa aku bilang tutorial setiap hari itu ada 15 download. Berarti kok untuk dapetin skill itu belajar di YouTube. Oh, belajar di YouTube ya? Iya. Aku nggak pernah tanya sama orang kalau masalah video. Oh, maksudnya nggak pernah punya jalur pendidikan di editing video gitu ya? Enggak. Dan kebetulan di komunikasi itu memang ada mata kuliah tentang kayak gitu editing. Jadi sejalan. Dan membantu juga. Iya, membantu juga. Oh, dengan kau editing, dengan kau rap, jadi kau bisa kembangin hobi itu ya? Iya, itu. Ya? Itu yang membuat kalau dilihat dari luar tuh ya mulus-mulus aja jalannya. Iya, sampai sekarang kok masih tetap produktif aku lihat ya. Iya, benar. Sampai sekarang dia masih produktif. Dan aku punya cerita menarik sebenarnya. Sebelum aku, maksudnya aku waktu kenal dia, aku nggak tahu kalau dia itu rapper. Gimana? Nggak tahu. Apakah karena memang aku bukan backgroundnya dari hip hop mungkin ya? Iya. Nah, bahas lagi soal editing tadi karena aku tertarik kalau ngobrol sama kau tuh ya soal editing nih. Ya, soal editing, soal skill rap gitu kan. Nah, untuk buat satu proses, maksud aku untuk membuat satu karya video butuh berapa lama untuk membuat? Tergantung tuh gimana? Tergantung. Kalau untuk sekarang bisa jadi dalam satu hari itu aku bisa selesaiin video 5-6 video. 5-6 video? Ini sebelum aku sampai sini, iya. aku selesai 2 video. Wadidaw. Sebab tadi pagi aku baru nyampe dari Medan. Oh, baru dari Medan. Oh, dari Medan cuy. Jadi nyampe sini langsung edit. Makanan kau sehari-hari berarti editing itu ya? Makanan sehari-hari. Dan di Medan itu setiap malamnya aku edit juga. Wah, keren. Shoot siang, malam edit. Shoot siang, malam edit. Shoot siang, malam edit 3 hari. Iya, 3 hari. Nyampe ke sini belum bisa mandi, belum sempat istirahat, edit lagi. Yang di sini ada. Berarti memang kerja keras maksudnya kok capek pasti lelah ya kan?
Kalau misalnya capek ya capek, cuman kan kalau misalnya yang namakan hobi. Iya, hobi. Hobi itu gimana ya? Kalau misalnya editing itu kau buat sebagai pekerjaan, itu bakal mut-mutan. Sama kayak mau desain mungkin. Oh iya. Ya, aku kadang kalau buat desain itu kalau nggak pas menurutku ya hancur gitu. Iya, betul. Dan kalau misalnya aku pastikan kalau ini ya aku memang untuk uang, jadi aku setengah hati nih. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya ini aku suka kali ini, gitu. Iya. Dan kau juga kayak gitu? Enggak. Aku enggak. Jadi gimana? Aku enggak nunggu mood. Kok nggak nunggu mood? Enggak nunggu mood. Aku hanya membuka. Ada namanya kalau misalnya di dalam komunikasi itu. Dalam kita membentuk suatu karya itu buka indera keenam. Nah, ini pelajaran bagi aku, Min. Gimana tuh? Buka indera keenam itu sebetulnya gini ya. Misal nih, gimana cara memandang sih? Makanya cara memandang tuh kamu ngeliat karya orang ini, atau kau ngeliat karya orang. Oke, kau ngeliat karya orang. Terus apa yang kau lihat di situ nggak ada, dan itu pengen kau buat di situ jadi ada. Kau buat di karyamu sendiri. Iya. Setuju. Gitu. Kalau misalnya kita lihat dari sekarang nih, mungkin di setiap harinya, mungkin besok atau tadi, bisa jadi kalau misalnya lihat di Instagram atau YouTube, ratusan atau ribuan video yang keluar. Iya benar sih. Kalau misalnya kita ciptain produksi satu video, udah berapa gimana ya? Udah berapa inspirasi yang kau lihat? Iya benar. Nah gitu maksudnya. Benar. Oh ya, aku ngomongin inspirasi itu gimana cara, kan tadi mood tuh. Gimana cara aku dapatin inspirasi ketika aku ngedit video. Kok banyak literasi, banyak ada tutorial itu. Kenapa kok bisa sampai sekarang itu karena itu? Enggak. Jadi saya penasaran. Kok tipe orang yang penasaran? Penasaran kali. Contohnya gimana? Coba kasih contoh. Gini. Kau buat satu video mungkin atau satu karya mungkin. Jadi ketika karya itu aku lihat, yang itu belum bisa aku buat, itu di tempat itu langsung aku cari. Oh langsung kok. Langsung aku cari. Bakal bisa buat seperti ini gitu. Iya, walaupun belum bisa, aku cari dulu. Misal nih kan, kau buat salah satu di video misalnya, kau buat salah satu efek yang memang misal nih kau buat ada gerakan cembung atau gimana. Cembung misalnya. Cuman karena aku udah tahu fitur-fiturnya, jadi ini kayaknya pakai ini, aku nama-namanya tahu. Oh berarti baca. Kayak mana cara kok gunain tools di software ini ya? Iya, toolsnya Adobe Premiere itu udah kalau bisa dibilang 70% aku tahu. Kok udah hafal? 70%. Berarti kok keseharian untuk produktif buat editing video itu Adobe Premiere. Ada software lain ya yang mendukung ketika kau editing? After Effects. Adobe Premiere dan After Effects kau gabungin. Iya, satu lagi ada Audition. Oh, oke, siap. Tapi ada Audition itu bukan dipakai untuk di OHA. Iya. Itu untuk yang di Nah, kita udah bahas soal editing, terlalu banyak soal editing. Iya, udah banyak kali di sini. Udah banyak kita ngobrolin itu. Dan kok bergabung di OHA, aku tahu kok generasi pertama kan di OHA. Generasi pertama. Keluh kesah dari OHA aku pasti tahu ya. Dan kayak kenapa OHA tuh bisa sampai bisa tetap solid sampai sekarang? Karena bisa dibawa sepemikiran. Tetap. Banyak yang aku tanya tentang itu, mereka jawabnya ya sama kayak aku. Iya, karena memang itu yang dirasain. Berarti satu rasa atau satu rasa dulu, satu visi, satu ego gitu. Iya, betul. Makanya tetap sekarang ini. Betul. Wah, ini bakal seru nih ke depan. Susah sebetulnya nyari kawan. Ibaratnya nyari kawan untuk capek-capek itu susah. Iya. Kawan-kawan untuk senang tuh banyak. Oke. Ya. Bagaimana cara kau untuk pilih teman? Ini untuk ini bisa membangun aku, ini enggak. Gimana cara kau memilih teman? Lihat gimana sifat sikap dia dan cara komunikasi. Oke. Progres dia. Oke. Gimana? Berarti kok pernah nggak ketemu dengan
orang yang toxic itu. Dia maksudnya toxic, dia ngomong yang nggak penting gitu. Sering banyak. Jadi kayak misalnya dia punya ide tapi dia nggak melakukan hal itu. Kok gimana pandangan kau terhadap orang yang seperti itu? Aku nggak memandang gimana orangnya, tapi aku ngambil ide positif dia. Oke, gimana tuh cara lihatnya? Misal, gimana ya? Nih kita sharing-sharing misalnya. Apa yang aku dapat hal baru ketika kau ngomong, itu aku simpan. Walaupun tapi nggak aku bilang, oh nggak kayak gitu, enggak. Oh nggak di depan orangnya langsung. Enggak, aku bilang bukan enggak kayak gitu. Maksudnya aku tetap bilang oke, iya. Cuman diam-diam aku ngeliat kau bergeraknya gimana. Kalau misalnya nggak terbuat, ya bisa jadi aku yang buat. Maksudnya idenya kusarin, semua ide itu kusarin, gitu. Dan sampai sekarang gini ya, anjay, banyak ilmu yang gue dapat dari gue ya. Kurang, kayaknya kita harus lebih banyak ngobrol kayak gini. Karena aku teman senang-senangnya dia aja. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih, aku pernah tanya sama Evan Bram. Apa? Konten yang mana? Lebih kerenan Evan Bram atau Marfa? Nah sekarang aku tanya balik, lebih kerenan kok atau Evan Bram? Dua-duanya? Iya. Kenapa? Karya mana yang mau dibilang nggak keren cuy? Karya mana? Yang nggak bisa, yang nggak dibilang keren. Karya mana yang nggak bisa dibilang keren? Yang nggak dibilang keren. Oh, oke. Kalau tadi kan bilangnya keren yang mana? Iya. Ya karya mana yang nggak keren? Karya itu kan hasil otak orang. Iya, berarti nggak ada yang keren, nggak ada yang nggak keren gitu. Maybe gitu. Dan berarti karya itu tergantung siapa yang lihat. Karya tergantung siapa yang lihat. Ya. Enggak semuanya. Oke. Dan pertanyaan lebih terakhir. Pertanyaan terakhir lagi nih. Banyak kan yang mau korek. Banyak. Nanti kau mau tetap jadi rapper atau videographer atau editor? Pilih antara dia, rapper, videographer, editor. Tiga-tiganya. Satu jawaban. Iya, satu jawaban Ya? Sangat pintar Anda. Dan terima kasih untuk teman-teman kali ini. Berakhir pula, aku Feris dan Maaf. Peace out.